Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya? Berdasarkan hadis tersebut, bolehkah hakim yang sekarang ini setelah memutuskan kemudian mengatakan, barang siapa yang aku beri sepotong dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena berarti aku memberinya sepotong api neraka. Boleh ya. Ada hakim seperti itu boleh, berarti itu sesuai tuntunan agama ya. Setelah mendengarkan dengan seksama, menggali, mengkaji, mendalami, memahami, dua-duanya podo ngeyele, misalkan akhirnya hakimnya beristihad, bismillah, berdasarkan ya penggalian keterangan-keterangan para saksi, data-data, dipahami, dicermati dengan baik, sembari tetap memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian hakim memutuskan perkara tanpa ada intervensi dari siapapun juga, namun murni mengharap ridho Allah. Kemudian setelah memberi keputusan mengatakan kalimat-kalimat ini, sabda dari Nabi ini, itu bagus. Artinya istihadnya itu sudah maksimal, usahanya untuk tetap menegakkan kebenaran sudah maksimal. Tentunya keputusan itu tanpa adanya intervensi dari siapapun, hanya mengharap ridho Allah. Boleh begitu ya. Tapi apa ada toh hakim? Hah? Ya ada, mungkin kita tidak tahu ya. Insya Allah tetap ada ya. Ada, tetap ada. Kenapa? Karena Nabi yang ngendiko, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalika wa hum kadzalika, atau wa hum dzahirina 'alan nas. Akan selalu ada, kata Nabi. Maka kita jangan katakan tidak ada. Akan selalu ada sampai hari kiamat ta'ifatun, sekelompok kecil. Ta'ifah itu sekelompok kecil. Kelompok paling kecil itu namanya ta'ifah. Di atasnya firqah, di atasnya nafaroh, di atasnya nafarun. Jadi nafarun itu kelompok besar, bawahnya firqah itu kelompok yang lebih kecil daripada nafarun. Di bawah firqah itu ada ta'ifah, kelompok yang lebih kecil, jumlahnya sangat kecil. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan fi amrillah, akan selalu ada dari umatku, meski jumlahnya sangat sedikit, mereka akan tetap menegakkan perintah-perintah Allah. Mereka akan tetap menegakkan kebenaran agama Allah ini, apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Tidak ada yang bisa menimpakan madarat pada ta'ifah ini. Orang yang menentangnya, orang yang menyelisihinya, tidak akan pernah bisa menimpakan madarat pada sekelompok kecil umatku yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah. Tidak takut apapun, takutnya hanya kepada Allah. Hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah datangkan perkaranya. Wahum zahirina 'alan nas, mereka tetap akan ada di tengah-tengah manusia. Dengan segala resiko dan konsekuensi, mereka tetap akan ada dan akan terus menampakkan kebenaran.
Maka di antara sekian banyak hakim tetap akan ada sekelompok hakim, meski dalam jumlah yang sangat kecil, ta'ifah, tetap akan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dan keadilan dari Allah. Ini Nabi yang ngendiko, tetap akan ada sampai hari kiamat. Ta'ifah tetap akan ada. Nah, kalau naudzubillah, kalau sampai di negeri kita tidak ada, naudzubillah, mungkin di negeri lain masih ada. Mungkin, tetapi kita yakin dan husnudzon, di negeri kita masih banyak hakim-hakim yang baik, yang berpegang teguh pada aturan Allah. Meski jumlahnya hanya sangat sedikit, tetap akan ada itu. Kenapa? Karena Nabi yang ngendiko ta'ifah, maka jadilah yang ta'ifah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Jadilah ta'ifah. Ta'ifah itu punya sikap, kata Allah menurut ayat itu, tafaqquh fid din. Coba diingat ayatnya itu, At-Taubah 122. Jangan jadi nafarun, jangan jadi firqah, tapi jadilah ta'ifah. Ta'ifah itu, sifat ta'ifah, jumlah yang sangat sedikit itu, punya sifat tafaqquh fid din, paham betul tentang agama. Sehingga apapun resiko dan konsekuensinya, dia tetap menegakkan kebenaran dan keadilan, tetap menegakkan kebenaran agama ini. Tidak ada yang ditakuti hanya Allah. Itu sifat sikap dari ta'ifah. Tafaqquh fid din, paham betul tentang agama. Ya, mari. Quran surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Falaula nafaro, nafaro itu jumlah yang besar. Min kulli firqah, firqah jumlah yang lebih sedikit dari nafar tadi. Ta'ifah, ta'ifah jumlah yang lebih sedikit daripada firqah. Ta'ifah ini punya sifat tafaqquh fid din. Lihat tafaqquh fid din, paham tentang agama. Bukan pemahaman biasa, namun pemahaman yang diikat dengan ad-din. Tafaqquh itu berasal dari al-fiqh. Al-fiqh itu pemahaman. Pemahaman di sini bukan pemahaman biasa, tetapi pemahaman yang diikat dengan ad-din. Bicara masalah ad-din, agama, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Bicara tentang Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pemahaman ta'ifah di sini itu diikat dengan din, diikat dengan Quran dan Sunnah. Maka ta'ifah inilah yang akan menjadi munzirul qaum. Dia akan menjadi pencerah umat, akan mengingatkan umatnya di saat umatnya
menyimpang dari ad-din. Mengingatkan bisa dengan nasihat. Kalau hakim berarti mengingatkan, mundirul qaum berarti memutuskan yang hak dia putuskan hak, yang batil dia putuskan batil. Keputusannya, landasannya karena iman, wa makanal mu'minuna. Jadi landasan utama sebagai mundirul qaum itu adalah iman. Kalau dia punya keimanan penuh kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam Thaifah itu tadi. Namun kalau keimanan kita setengah-setengah, ragu-ragu, terombang-ambing antara iya dan tidak, iman dan tidak, kadang iman, kadang tidak, maka tangeh lamun masuk dalam Thaifah. Tangeh lamun, maka jadilah Thaifah. Masuk usaha menjadi bagian dari Thaifah itu. Mudahnya kita ibaratkan seperti ini. Nafar, itu kalau ya untuk mudah kita pahami, saat ini kan kita sedang ngaji. Ya, yang datang ke sini itu nafar, jumlah besar. Tetapi tidak semua yang datang ke sini itu dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mungkin tujuannya kencanan dengan temannya, TOD-nan. Ya, ada penjual online, ada pembeli online. TOD, cash on delivery. Engkau ketemu neng majelis pusat wae. Berarti tujuan utamanya ke sini bukan ngaji karena Allah, tetapi karena mau COD-nan, dagangannya laku. Coba kalau tidak COD-nan, apakah akan sampai ke sini? Nah, belum tentu. Maka jumlah besar ini nafar. Kalau semuanya tidak ada, atau yang datang ke sini bukan karena Allah, bukan dilandasi keimanan, tetap akan ada firqah, jumlah yang lebih sedikit daripada nafar. Lah firqah ini belum sepenuhnya seperti Thaifah. Fokusnya tidak selalu kepada Allah. Fokusnya tidak selalu keimanan dan ketakwaan. Kadang iman, takwa, kadang tidak. Kadang niatnya karena Allah, kadang tidak. Tetapi tetap akan ada yang rawuh, yang hadir ke sini, dia menjadi bagian dari Thaifah. Fokus betul. Saya datang ngaji karena Allah. Sampai di sini HP di-off-kan. Selesai. Dia menyimak dengan baik. Setiap hal yang disampaikan yang perlu dicatat, dia catat. Jika tidak terganggu dengan dunia luar, tidak terganggu dengan bisnisnya, tidak terganggu dengan pekerjaannya, tidak terganggu dengan HP-nya, tidak terganggu dengan medsosnya. Dia betul-betul fokus iman karena Allah. Itu Thaifah. Meski jumlahnya hanya sedikit, mungkin dari sekian banyak, mungkin hanya ada 3, 4, 5, 6, 7. Padahal yang rawuh di sini ribuan. Mungkin yang fokus tenanan karena iman kepada Allah hanya 10. Lah itulah Thaifah. Maka jadilah berusaha menjadi bagian dari Thaifah. Jadi fokus betul karena Allah, iman betul karena Allah, takwa betul karena Allah. Itu Thaifah. Maka apapun profesi Bapak Ibu di dunia ini, jadikan profesi itu sebagai bagian dari Thaifah itu. Kelompok kecil yang senantiasa menegakkan kebenaran agama Allah. Apapun profesi panjenengan. Jadi guru,
jadilah guru yang masuk dalam taifah. Jadi menegakkan kebenaran betul di hadapan anak-anak didik dan di hadapan rekan-rekan sesama pendidik. Kalau ada sesama pendidik tidak benar, menipu, berbohong, ingatkan. Kalau di lingkungan sekolah ada acara-acara yang tidak sesuai dengan Islam, ingatkan. Jadilah guru masuk dalam bagian taifah. Ahli ekonomi, jadilah ekonom yang taifah meski jumlahnya hanya sedikit. Jadi dokter, jadilah dokter yang taifah, menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran, taifah apapun. Jadi kontraktor yang taifah, jangan marab anggaran. Pesanannya ini sudah disepakati, maka bangun atau buat sesuai dengan pesanan yang sudah disepakati. Jangan diakal-akali biar badine dapat lebih banyak. Maka jadilah taifah apapun profesi kita. Jadi hakim yang taifah meskipun hanya satu. Yang dua binar, yang satu di surga. Hakim itu ada 3 macam, yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Maka jadi bagian yang 1 itu, itulah taifah. Sehingga kesimpulannya sampai hari kiamat akan selalu ada taifah dalam jumlah, meski sangat kecil jumlahnya, namun tetap beliau-beliau ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kegigihan, kesungguhan, ketabahan, keyakinan sepenuhnya kepada Allah, terus akan menyuarakan kebenaran dan keadilan agama Allah ini. Tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi.